Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrifah. Saya Siti Nuraini. Kami mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Islahul B. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana bersikap profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan lembaga. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu profesionalisme? Profesionalisme itu sendiri diambil dari kata profesional. Pasti kita sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang karyawan pasti tidak asing dengan kata profesional. Profesional itu adalah bagaimana seorang karyawan bisa menempatkan dirinya selama berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Profesional ini juga menjelaskan tentang bagaimana seorang karyawan bisa menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Nah, jika teman-teman bertanya, sulit tidak sih untuk menjadi seorang yang profesional di dalam kerja? Nah, di dalam dunia pekerjaan, menjadi seorang yang profesional bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya sekedar keahlian dan pengetahuan saja yang penting, akan tetapi menjadi seorang profesional di dalam pekerjaan berarti seorang karyawan harus mampu memposisikan dirinya sebagai seorang karyawan yang paham akan tanggung jawabnya baik secara individu maupun dengan tim, serta dapat mencapai tujuan suatu instansi. Nah, persaingan yang ketat menjadikan seorang karyawan untuk dituntut menjadi seorang profesionalisme dengan menjadikan sikap integrasi dan menerapkan beberapa cara agar bisa menjadikan seorang yang profesionalisme, maka itu akan membantu kita meningkatkan diri kita dan memiliki banyak pengetahuan. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada cara agar menjadi seseorang yang profesional untuk kemajuan sebuah lembaga. Sebenarnya kinerja yang profesional dengan kemajuan lembaga itu saling berkaitan. Jika memang ingin sebuah lembaga menjadi maju atau perusahaan menjadi maju, maka kinerjanya pun harus sesuai dengan yang diinginkan oleh sebuah lembaga, seperti memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan sikap ramah. Kemudian sikap ramah itu sangat penting bagi kemajuan sebuah negara. Contohnya seperti ketika kita berjualan tidak memiliki sikap ramah, otomatis orang pun akan enggan untuk membelinya. Cara yang kedua yaitu menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan dengan tepat waktu sehingga tidak banyak mengeluh. Berbicara tentang tugas, justru ketika kita dikasih tugas oleh sebuah lembaga, yaitu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu atau tidak terlambat, karena itu akan berpengaruh kepada atau terhadap kemajuan sebuah lembaga. Kemudian cara yang ketiga yaitu mematuhi peraturan kantor atau sebuah perusahaan. Nah, di dalamnya jika kita tidak mematuhi peraturan kantor, bagaimana kantor itu atau perusahaan itu akan maju? Orang-orangnya saja tidak mematuhi peraturan tersebut. Kemudian cara yang keempat yaitu membangun relasi yang baik dengan karyawan. Dalam membangun relasi ini sangatlah penting ya teman-teman bagi kita sesama pekerja atau sesama karyawan. Contohnya seperti tidak saling menjatuhkan, karena jika salah satu dari kita saling menjatuhkan, itu akan berpengaruh terhadap kemajuan sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Kemudian saling bekerja sama. Nah, ketika kita di perusahaan atau kantor, kerjasama sangatlah penting. Karena kalau tidak, bagaimana perusahaan atau kantor akan maju di dalamnya saja mereka tidak saling bekerja sama. Kemudian kita bisa menjadikan seseorang yang lebih baik sebagai motivasi bagi kita ya. Contohnya ketika kita bekerja melihat orang di dalam bekerja itu sangat baik, oh diri kita harus bisa lah seperti dia, menjadi lebih baik lagi. Kemudian cara yang kelima yaitu menjadi pribadi yang inisiatif. Maksud dari inisiatif kan ketika kita bekerja jangan menunggu disuruh oleh atasan, tetapi kerjakan yang memang seharusnya kita kerjakan. Membantu orang yang memang seharusnya kita bantu, bekerja sama dalam tim atau bekerja sama sesama pegawai di kantor atau sebuah perusahaan. Dan itu semua berpengaruh terhadap sebuah kemajuan lembaga ataupun perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi seorang yang profesionalisme ini sangat dibutuhkan untuk seorang karyawan agar bisa membantu untuk kemajuan lembaga. Nah, memang menjadi seorang yang profesionalisme ini bukanlah hal yang mudah, akan tetapi coba kita
terapkan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Barangkali itu bisa membantu kita dalam menjadikan kita sebagai seorang yang profesionalisme. Karena menjadi seorang profesionalisme itu akan membantu kita menjadikan seorang yang tanggung jawab akan pekerjaan yang sudah kita jalani. Oke, baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.